Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kali ini atau di video kali ini saya akan membahas tentang struktur kontrol perulangan. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur kontrol percabangan. Jadi ini adalah struktur selanjutnya, yaitu tentang perulangan. Nah, kenapa harus percabangan dulu yang kita pelajari, setelah itu baru perulangan? Karena nanti di dalam perulangan itu ada percabangannya. Jadi di dalam perulangan ada percabangan, ada pemilihan. Makanya di percabangan dulu, kemudian baru perulangan materinya. Oke, perulangan itu ada berapa? Kalian pasti sudah belajar sebelumnya tentang algoritma pemrograman. Nah, perulangan itu kalau di Java ada 3 yang digunakan, yaitu while, do while, dan for. Nah, ada perbedaannya itu sama. Kalau perulangan sama semua. Yang beda itu adalah struktur pemrogramannya. Jadi ada perbedaan bagaimana cara memprogramnya. Nah, contohnya while. Nah, pernyataan while loop ini atau perulangan menggunakan while adalah pernyataan atau blok pernyataan yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang cocok. Kondisinya seperti apa? Nah, di sini. While Boolean expression di percobaan kemarin itu seperti apa contohnya? Dia Boolean expression ini kan jawabannya ada 2 nilainya, yaitu dan true or false. Nah, jadi selama while Boolean expressionnya ini bernilai true, maka dia akan menjalankan statement. Kalau dia false, maka dia akan mengakhiri statementnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini potongan source code-nya. Kita lihat di sini ada integer i sama dengan 4. 4. I kan 4 ya. While i lebih besar dari 0. Nah, i di sini kan 4. Selama 4 lebih besar dari 0, true or false? Kan true. Berarti true, dia menjalankan sistem out println 4. Kemudian i min min. Kemarin tentang apa namanya itu, di bab berapa itu ya materinya. I min min maksudnya apa? Decrement, jadi dia mengurang 1. Nah, dari i yang awalnya 4 dikurang 1, jadi dia mengurangi angka yang awal dikurangi 1. I min min 4 dikurangi 1 berarti menjadi 3. Terus ngulang lagi. While i nya yang awalnya 4 dikurang 1 menjadi 3. Terus 3 lebih besar dari 0. Benar apa enggak? True. Dia menjalankan lagi sistem out println i, berarti nilainya 3. 3 dikurang 1 lagi menjadi 2. Diulang lagi. I yang tadi nilainya 2 lebih besar dari 0. Benar, menjalankan lagi sistem out println nilainya 2. 2 dikurangi 1 menjadi 1. Ulang lagi. 1 lebih besar dari 0. Benar kan? Terus dia menjalankan sistem out println i, nilainya 1. 1 kurang dari 0. 1 kurang dari 1 dikurangi 1 jadi 0. Ulang. 0 lebih besar dari 0. False. Akhirnya dia stop. Jadi outputnya 4, 3, 2, 1. Nah, jadi contohnya seperti itu. Ini untuk yang while. Jadi dia mengulangi perulangannya itu sampai bernilai false. Jika sudah true, kalau true dia akan mengulang terus-terusan. Jika false dia akan berhenti. Oh, ini kok tulisannya if. Ini while ya. Nah, selanjutnya do while. Ada while, ada do while. Perbedaannya apa nanti saya jelaskan.
Nah, do while ini mirip dengan while. Pernyataan di dalam do while akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai true. Nah, perbedaannya adalah di mana pernyataan di dalam do while itu dieksekusi sedikitnya satu kali. Jadi di do while ini dia melakukan eksekusi terlebih dahulu baru menjalankan kondisinya. Kondisinya itu dilihat terakhir. Beda dengan while. While itu dia melihat kondisi dulu baru menjalankan eksekusinya. Nah, sedangkan di do while dia eksekusi terlebih dahulu baru melihat ekspresinya. Itu do while. Nah, contoh source code-nya seperti apa ini? Do lagi. Integer x sama dengan 0. Do. Dia mengeksekusi sistem out print learn x. X-nya kan 0. 0 x plus plus. Kan tadi decrement kurang 1, ini plus plus berarti tambah 1. 0 yang nilai yang awalnya 0 berubah menjadi 1. Jadi kan 0 tambah 1. Nah, selama 1, nah di sini jadi 1. Yang awalnya 0 ditambah 1 jadi 1 kan. 1 kurang dari 10. Benar, true, jalankan lagi. Terus sistem out print learn 1. Terus jalankan lagi 1 ditambah 1 menjadi 2. 2 kurang dari 10. Benar kan? Jalan lagi. Sistem out print learn ini 2. 2 tambah 1 jadi 3. 3 lebih kecil dari 10. True. Laksanakan lagi. Sampai bernilai false. False-nya sampai berapa? 9. Coba kita lihat ya. Misalnya nih X-nya sudah sampai 8. X 8. Ini X-nya 8. X 8 tambah 1 9. 9 kurang dari 10. Benar. Jalankan lagi. X 9. X-nya 9. 9 ditambah 1 jadi 10. 10 kurang dari 10. False. Akhirnya dia stop. Nah, jadi nanti outputnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia mengeksekusi terlebih dahulu kemudian menjalankan ekspresinya seperti apa. Itu do while. Beda dengan while. Kalau while kan dia menjalankan ekspresinya dulu, melihat kondisinya, baru mengeksekusi statementnya. Kalau di do while dia mengeksekusi statementnya dulu baru melihat kondisinya. Itu perbedaannya. Nah, terus yang terakhir adalah perulangan menggunakan for. Nah, ini for ini yang sering kita lakukan, yang sering digunakan. Kondisinya hampir sama dengan struktur pengulangan sebelumnya, yaitu dengan melakukan pengulangan untuk mengeksekusi kode yang sama sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Nah, di sini ada for. Cara penulisannya ini for dalam kurung initialization expression. Ini adalah variabel loopnya. Kayak gini. Nah, integer x sama dengan 0. Loop condition. Loop conditionnya seperti apa? Ya ini. Terus step expression. Step expressionnya seperti apa? Yang ini. Nah, itu cara penggunaannya for. Nah, coba lihat contohnya. Integer i. Integer i bisa kita inisialisasi terlebih dahulu di sini atau kita tulis langsung di sini for integer i sama dengan 0. Titik koma i kurang dari 10 i plus plus. Nah, ini modelnya sama juga seperti perulangan lainnya. Nah, i kan, i kita set mulainya dari 0. 0, i sama dengan 0. I 0 kurang dari 10, benar kan? Maka dia menjalankan i kurang dari 0, oke, berarti i plus plus. Jadi dia lihat kondisi dulu,
dari awal I kurang dari 0 benar, dia menjalankan, terus dia di plus plus tambah 1. Berarti I berubah jadi 1. 1 kurang dari 10 benar, dijalankan. Terus I plus plus 1 ditambah 1 jadi 2. Sampai dia bernilai 10. Bernilai sampai kondisinya bernilai false. Nah, false-nya kan sampai 10. 10 kurang dari 10 sama dengan false. Berarti dia sudah menyelesaikan perulangannya. Nah, di antara ketiga perulangan ini yang sering digunakan dalam pemrograman Java itu adalah for. While juga sering. Yang jarang tuh do while. Terserah kita sih sebenarnya mau pakai perulangan apapun bisa. Nah, sekarang coba kita ke source code-nya. Nah, kita bikin contoh while ya. Nah, integer I sama dengan 4. While I kurang dari 4, I kurang dari 4, I lebih besar dari 0, bentar, salah, kita buat ini dulu. Nah, integer I sama dengan 4 while I lebih besar dari 0, sistem out println-nya I min. Nah, ya kita jalankan. Hasilnya adalah 4, 3, 2, 1. Benar kan? Nah, kalau dia mau kalau kita buat seperti ini gimana? Kondisinya false. Selesai. Jadi perulangannya kan selesai ketika dalam kondisinya sudah false. Nah, selanjutnya integer x sama dengan 0 do. Nah, 0 lebih besar 10. Sini kita bikin sistem out println-nya x plus plus. Hasilnya 0 sampai 9. Loh. Nah, nih. Loh.
Kok tanpa henti? Apanya yang salah? Sebentar kita lihat. Kok 0 di sini sih? X, nah X kurang dari 0, makanya dia gagal ya. Nah, 0 sampai 9. Jadi ketika dia dalam keadaan false, dia akan selalu mengulang terus-terusan. Nah, kalau di sini kita kasih nilai true, apa yang dihasilkan? Dia akan menambah terus-terusan. Maksudnya unlimited tanpa stop. Karena di sini dia nilainya true terus-terusan. Makanya dia ada kondisi di mana dia harus dalam keadaan false. Biar perulangannya bisa berhenti. Nah, selanjutnya kita coba yang for. Integer i i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Sistem outprint dan i. Hasilnya kok lebih besar terus sih? Ini lebih kecil. Nah, 0, 1 sampai 9. Kalau kita ganti 1, 1 sampai 9. Nah, kalau kita mau bikin 1 sampai 10, kita bisa bikin di sini menjadi 11. 1 sampai 10 kan hasil outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau di sininya 10, tapi kita di sini menggunakan sama dengan. Nah, untuk contoh lainnya silahkan kalian coba sendiri yang ada di modul. Saya jelaskan bagaimana cara menggunakan perulangan itu. Nah, di sini ada perulangan di dalam percabangan. Nah, di modul ini silahkan kalian coba, silahkan kalian pelajari maksudnya seperti apa. Nah, break ini kan fungsinya untuk menghentikan. Nanti kalian coba maksudnya untuk apa. Nah, di sini ada continue juga. Nah, di sini ada latihan percobaan tentang menggunakan sigma. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini x-nya sama dengan 2. I dimulai dari 1, x-nya 2. N nilai batasnya. Perulangan sigma ini apa sih? Kan dia pertambahan, bukan pertambahan, perkalian. Menjumlahkan jumlah perkalian sebanyak perulangan yang dilakukan. Nah, N ini kan batasnya. I ini nilai awalnya, X ini nilai yang dikalikan. Jadi misalnya 2 kali I-nya misalnya dari 1 kan. Batasnya misalnya 10. X-nya 2. Berarti 2 kali 2 pangkat, 2 pangkat lagi. 2 kali 1 ditambah dengan 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 sampai 2 dikali 10. Silahkan kalian coba. Ini ada contoh source code-nya yang sudah saya lakukan. Kita lihat N-nya nilai batasnya ya. Batasnya kita pakai menggunakan scanner. Kita input nilainya. Nah, kita bikin nilainya 0. Kita lihat.
Nah, misalnya batas angkanya kita tulis n-nya sebanyak 5 kali. 2, 6, 12, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5. Nilai akhirnya adalah 30. Kalau sebanyak 10 kali, nah itu totalnya adalah 110. Nah, silahkan kalian coba sendiri apa yang ada di modul. Bisa juga kalian cari contoh-contoh perulangan yang lain yang seperti saya kasih tahu. Kalian coba yang ada di coding atau di referensi lainnya. Silahkan kalian coba-coba. Nah, mungkin itu dari penjelasan saya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.